Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi di channel YouTube Mas Din Murai ya. Nah, kalau konten sebelumnya kita sudah membahas tentang pakan yang baik yang saya rekomendasikan untuk ngelola anak murai batu agar anakannya tetap sehat dan nggak dibuang sama indukannya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana untuk meminimalisir ya indukan membuang anak murai batu dan anak murai batu tetap sehat seperti itu. Seperti apa, teman-teman boleh saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Selamat datang di penangkaran murai batu, Mas Din Murai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Mas Din Murai. Oke, jadi teman-teman, tadi di konten sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya indukan yang penyebab utama indukan buang anakan atau membuang cindil bukan karena indukan itu stres atau bukan karena indukan itu birahi, tapi lebih banyak, kalau di tempat saya lebih banyak menemukan memang kualitas anakan itu tidak sehat gitu ya. Anakan itu tidak sehat sehingga dibuang oleh indukan. Tapi kalau misalnya indukan stres, kita bisa meminimalisir, kemudian kita bisa tangani insya Allah, membuat dia jadi nggak stres gitu ya. Kemudian kalau indukan birahi juga kita bisa tekan. Dan anakan yang kurang sehat, nah ini sering kita lalai biasanya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa faktor penyebab anakan itu dibuang sama indukan. Yang pertama tadi karena tidak sehat ya. Jadi membuat faktor penyebab anakan tidak sehat. Yang pertama biasanya dari kualitas telur atau yang di dalam telur itu apa namanya biasanya? Embrio ya gitu ya. Nah, itu memang sudah tidak sehat teman-teman. Jadi sperma si jantan ini waktu masuk membuahi telur betina ini, kualitas telur ini udah nggak baik gitu ya. Kenapa telur ini nggak baik, kualitasnya nggak baik, atau mungkin sperma si jantan nggak baik? Mungkin karena nutrisi dari indukan yang teman-teman tidak perhatikan sebelum bertelur. Jadi proses yang pertama agar anakan yang sehat, jadi yang pertama nutrisi dari indukan sebelum dia bertelur ya. Sebaiknya 1 minggu sebelum dia bertelur itu kita penuhi betul-betul, atau 1 atau 2 minggu sebelum dia bertelur. Tapi kalau misalnya indukan udah lancar produksi, kemudian dia anakan kedua, ketiga dia sering buang anak. Nah, itu biasanya ketika masa-masa dia udah ngeloloh anak gitu ya, anakannya udah kita panen, itu kita genjot kasih vitamin teman-teman ya. Jadi nutrisinya kita penuhi dengan cara memberikan pakan-pakan yang baik ya, pastinya yang baik, yang IF. Tapi pakan-pakan saja itu tidak cukup teman-teman ya untuk memenuhi nutrisi si burung. Jadi kita harus bantu dengan memberikan suplemen vitamin gitu ya, vitamin. Contoh seperti orang ya. Orang itu kalau misalnya lagi hamil, dia nggak cukup dengan makan makanan yang enak saja, tapi dari dokter atau bidan itu, tempat konsultasi pasti memberikan banyak sekali resep-resep obat-obat atau vitamin yang harus dikonsumsi oleh si ibu yang sedang hamil gitu. Begitu juga burung. Jadi sebelum burung itu bertelur, sebaiknya kita kasih nutrisi yang baik, kemudian kita kasih vitamin yang baik sehingga nanti kualitas telur udah baik gitu. Nah, adapun yang kedua teman-teman, anakan yang kualitas telur udah baik, anakan menetas dengan sehat, kemudian dalam perjalanannya mungkin anak umur baru 2-3 hari udah sakit gitu. Penyebabnya apa? Nah, biasanya penyebab utamanya adalah karena dasar kandang kita yang nggak bersih teman-teman ya, dasar kandang kita yang bersih. Nah, kalau saya di tempat saya udah siapkan sapu kayak gini teman-teman ya. Ini sangat praktis, ini saya nggak dagang sih ya, cuma saya rekomendasikan bisa pakai sapu seperti ini. Ini maksudnya untuk pembersihan kandang lebih mudah. Nah, kalau saya ini jadi burung begitu dia ngeram umur 10 hari, itu saya udah bersihkan teman-teman, persiapan. Nah, sekarang anaknya kan tadi udah umur 4 hari, ini udah kotoran di bawah dasar kandang ya. Dasar kandang ini sudah mulai banyak lagi ya. Nah, ini kotoran dari anak-anak burung itu. Nah, teman-teman bisa lihat, ini misalnya. Nah, ini kan kotoran dari si anak itu. Nah, ini harus kita bersihkan teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak bersihkan ini, kita nggak rutin bersihkan, nanti indukan yang akan ngeloloh anak itu, dia kan nggak mungkin ngambil dari wadah ini, dari tempat ini langsung dibawa ke atas gitu ya. Nggak mungkin, dia pasti indukan itu pasti dia melumat atau apa namanya, kalau bahasa kita mungkin ngunyah gitu ya. Dikunyahkan, dan ngunyahnya nggak mungkin di tempat ini, dia pasti di bawah lantai sini. Sehingga ketika IF atau jangkrik atau pakan yang lainnya dilumat di lantai ini, itu akan menempel
kotoran gitu ya, kayak kotoran ini, pasir-pasir ini nempel di pakan, kemudian dibawa ke kandang anaknya dan membuat anak itu makan ikut makan kotoran-kotoran yang ada di dasar kandang ini, sehingga anaknya nanti menjadi mencret dan anak menjadi sakit. Nah, itulah kemudian kalau anak udah sakit kemudian dibuang oleh indukannya. Makanya teman-teman sangat penting sekali untuk menjaga kandang untuk tetap steril dan tetap bersih. Caranya dengan cara rutin teman-teman bersihkan ya, terutama pada saat ada indukan yang lagi ngeloloh anak gitu ya. Kalau bisa teman-teman lakukan ini 2 hari atau 3 hari sekali paling lama ya, untuk membersihkan kandang. Kemudian dasar kandang, kalau saya sendiri saya gunakan pasir. Kenapa saya gunakan pasir? Ini agar lebih mudah untuk pembersihannya, seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan seperti ini, mungkin seminggu sekali teman-teman juga bisa semprot menggunakan disinfektan ya. Disinfektannya merek apa ya? Merek apa aja bisa sih, yang penting disinfektan gitu kan. Itu disinfektan anti jamur, kemudian anti bakteri, kuman gitu ya, virus. Itu bisa teman-teman gunakan. Kalau saya biasanya pakai Rodalon ya, merek Rodalon. Nah, kira-kira itu teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, teman-teman nanti boleh komen di kolom komentar ya. Sekian mungkin teman-teman, saya mau lanjut lagi untuk ngurusin burung-burung yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.